Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Halo. Kok kakaknya nggak ikutan sih? Kenapa Kak? Jangan nangis dong Kak. Ulangi Iya, Kak. kita sama-sama Lebih semangat adik-adik lagi. yang di rumah ya. Satu, Oke, dua, ya. Halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik Kak Puji Mega. Tuhan, sehat. Sehat ya? Iya, amin. Seneng kalau gitu dengernya. Adik-adik, hari ini kakak didampingi oleh dua kakak sekolah minggu yang cantik, kece banget. Udah lihat dong, udah total abis-abisan ya. Siapa ya? Nah, di sebelah kanan kakak ada siapa? Kakak Rahel. Hai, halo adik-adik. Sehat selalu. Nah, di samping kiri kakak ada Halo adik-adik. Karima dong. Karima. R kuadrat berarti ya. ya R kuadrat ya, Kak Rahel dan Karima. Dan juga didampingi oleh pemusik kita Bang Andi ya adik-adik. Nah, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita fellowship dulu ya Kak. Iya Kak. Kita Betul, mau Kak. cek nih, adik-adik yang di rumah udah on belum? Udah semangat belum? Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Nanti jalannya sebelah kiri dulu ya. Kiri ya. Oke Kak. Semua berdiri ya adik-adik, tidak ada yang duduk di bangku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ah, sebentar Kak. Kenapa? Kayaknya kurang gimana Kurang gitu. semangat ya? Iya, kurang Oh, kurang semangat. semangat. Sekali lagi ya. Oke Kak Mega. Iya, kita harus semangat ya adik-adik. Jangan sampai salah ya adik-adik, sebelah kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak sekolah minggu, Siap anak-anak Tuhan. berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Semoga adik-adik nggak lupa ya yel-yelnya ya Kak. Amin. Supaya Iya, betul. tetap luar biasa. Oh. Nah, kakak mau tanya nih,
Kakak Rahel, Apa itu, Kak? menurut kakak di dunia ini siapa sih Kak yang kuat? Siapa yang kuat ya? Yang pasti yang badannya besar. Badannya besar ya adik-adik. Aku dong. Bisa aja kakaknya ya. Oke, kakak mau tanya lagi Karima. Karima, ada nggak yang lebih kuat selain kakak Rahel? Ada pastinya. Siapa kak? Kan Kalau katanya di- tadi kalau kak di- Rahel nih. Iya, kalau di film-film kan ada Spider-Man, Mm-mm. ada Hulk. Tapi kalau kita Popeye. sebagai anak Tuhan, Iya. iya betul Kak, Tuhan. Tuhan apa Popeye? Apa ya Pak Tuhan? Tuhan ya. Tuhan ya. Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan ya, jangan lupa ya. Iya betul, bahwa Tuhan yang paling Besar, kuat, paling yang kuat. paling pokoknya paling semuanya yang lain lewat. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi, kita mau katakan bahwa Tuhan satu-satunya yang kuat, yang perkasa. Amin. Tetap berdiri ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jagalah pikiran kami tak sesat dari jerat penarik dunia ini, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang diambil dari titah ketiga. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. dengan sembarangan, Sebab Allah akan menghukum orang sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu Sebab itu jangan mengutuki, jangan menuruti, mengumpat, menggunakan guna-guna, berbohong, berbohong, menipu dengan nama Allah. menipu dengan nama Allah, Sebab hanya dengan penderitaan sebab hanya dengan pengencangan dan di dalam doa doa serta puji-pujianlah serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Adik-adik sekolah minggu, sampai sedemikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah,
Ya Tuhan Allah, Kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kira-kira kalau di rumah kalian ngelihat rumahnya kotor, seneng nggak? Seneng nggak sih Kak? Enggak dong, Kak. Enak nggak sih Kak? Enggak enak dilihat mata. Kalau lihat piring kotor, biarin aja. Enggak Males dong namanya, Kak. jangan dong. Suka nggak? Enggak suka, Kak. Udah kotor, terus jadi nggak enak kan ya adik-adik ya? Nah, sama Tuhan juga mau seperti itu adik-adik, nggak mau hati kita datang kepada Tuhan dengan hati yang kotor, dengan masih melakukan hal yang Tuhan tidak sukai. Jadi adik-adik, kalau kita suka yang bersih, Tuhan pun juga sukanya yang bersih adik-adik. Jadi kita mau mohon ampun atas semua dosa kita supaya dosa-dosa kita dibersihkan. Kalau bahasa Bataknya bilangnya ias, betul Kak? Iya, betul. Nah, Dipayas. ya dipayas oleh darahnya Tuhan. Semua dengan sikap doa. Kita mau bernyanyi Hosi Pangoluan. Dengan sikap doa ya adik-adik. Hosi Pangoluan Sai topot mawon Sai unang mandada Hosi arohaku Rosi mangulurutibu Mengmahatang tugu Dohotmu dari buria Dia songon atas mau Ias tutu Ias tutu Dohotmu dari buria Dia songon atas mau. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang merupakan epistel bagi kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari surat Paulus kepada Titus, pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Semua adik-adik di rumah sudah membuka Alkitabnya? Surat Paulus kepada Titus, pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Amang akan membacakan buat kita semua. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Buat kamu pendidikan itu penting gak sih? Halo teman-teman, nama saya Tioka Melati Munte, kelas 6 dari SD Saint Peter Kelapa Gading. Menurut saya, pendidikan adalah proses pembelajaran yang harus kita lakukan sejak dini. Tidak hanya di sekolah, tetapi kita bisa mengikuti pendidikan di mana saja. Meskipun pendidikan sulit,
tetapi banyak juga kok yang bermanfaat dan juga yang menyenangkan. Pesan dari opung saya adalah, jika orang yang tidak pintar namun mau diajari atau dididik akan menjadi orang yang sukses. Tetapi orang yang malas dan tidak mau diajari maupun dididik tidak akan menjadi orang sukses. Jadi teman-teman, ayo kita mengikuti pendidikan karena semua ini bertujuan untuk masa depan kita. Terima kasih semuanya. Arti pendidikan bagiku adalah suatu pelajaran yang harus kita pelajari dan tidak boleh kita lewati agar kita menjadi lebih pintar. Pendidikan adalah hal yang penting bagi saya, karena ketika kita berpendidikan, maka kita akan mengenal hal yang baru dan mendapatkan ilmu yang baru juga. Dari pendidikan juga dapat menentukan bakat atau kemampuan apa yang kita miliki. Pendidikan juga membentuk karakter di diri kita. Arti pendidikan bagi saya adalah pendidikan itu merupakan transfer nilai. Nilai seperti apa? Nilai agama, sosial, etika, kepribadian, dan sebagainya. Nilai ini diberikan bukan melalui teori, tetapi melalui tindakan. Tindakan dari pendidik, mulai dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Sejak dini, kita selalu punya potensi meniru orang lain, terutama lingkungan terdekat. Pendidikan akan mengembangkan kecerdasan intelektual dan spiritual. Kenapa kok ada spiritual? Spiritual itu ada untuk mengimbangi intelektual, sebab tujuan hidup kita adalah mengasihi Tuhan. Tanpa spiritual, kita tidak akan tahu tentang tegang rasa, lapang dada, optimis, rendah hati, berjiwa besar, tidak berhenti berusaha, dan sebagainya. Pendidikan akan menciptakan sesuatu yang berkualitas, yakni melahirkan seseorang yang berilmu dan berkarakter. Pendidikan bagi saya sangat penting. Jika kita tidak berpendidikan, maka wawasan dan diri kita pun tidak akan luas. Pendidikan juga merupakan suatu panduan untuk menentukan pribadi kita di masa sekarang dan di masa depan. Pendidikan juga dapat membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih cerdas dalam menentukan suatu hal. Adik-adik, kira-kira adik-adik pernah nggak sih merasa minder? Kakak, Karimah, kakak merasa minder ketika apa sih kak? Kak Rima itu minder kalau misalnya saya disuruh hal yang nggak saya tahu sih kak. Disuruh hal yang nggak kakak tahu, minder jadinya ya kak? Iya minder, lebih ke takut gitu sih, takut salah aja gitu. Takut salah. Kalau kakak Rahel, kira-kira apa kak? Hampir sama juga sih kak, suka minder ya kalau kita dikasih pertanyaan terus kita nggak ngerti jawabnya. Gak ngerti ya. Iya. Nah itu juga berlaku loh adik-adik, ketika kita menjadi orang Kristen, tapi kita sendiri tuh malu untuk mengakui kalau kita itu anak Tuhan. Kalau kita tuh kadang nanti posisinya diserba salahin kayak yang tadi Kakak Rima bilang, takut jadi takut. Boleh nggak seperti itu kak? Enggak boleh. Misalnya kalau misalnya lagi makan di mall kan ada tuh yang takut berdoa diliatin orang. Takut diketawain. Iya, padahal nggak boleh. Takut juga dibilang sok kerohanian ya kak? Iya, padahal itu nggak boleh ya. Berani aja gitu. Nah jadi adik-adik sekarang jangan minder-minder lagi. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita mau mengakui iman percaya kita. Adik-adik berdiri. Kita mau bernyanyi, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga air sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan doa syafaat yang dibawakan oleh adik kita yang ada di rumah tentunya, yang masih setia sekolah minggu ya kakak. Iya Kak. Kita mau dengarkan dan kita juga mau ikut berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk virus corona Bapa yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Tuhan, Engkau boleh Bapa mengangkat segala penyakit ini Bapa, Engkau musnahkan Bapa, Engkau berikan kesembuhan Bapa buat orang-orang yang terkena virus, dan begitu juga Tuhan, orang-orang yang telah divaksin, biarlah Bapa semakin sehat dan kuat dalam menjalani hidup sehari-hari. Biarlah kami dapat Bapa melakukan aktivitas dalam sehari-hari dan anak-anak dapat bersekolah dan belajar dan memuji Engkau Tuhan di dalam rumah ibadah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap keluarga di sekolah minggu HKBP Semper. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjaga kami dan melindungi kami dan memberikan kami kesehatan setiap hari yang baik, dan jagalah kami Tuhan Yesus dari segala virus-virus penyakit, virus corona. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami dan melindungi kami, menyertai kami senantiasa. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji syukur kami ucapkan malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, di mana malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Engkau berikan kami Tuhan kesehatan Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka sekarang berada Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan keluarga kami kesehatan. Engkau berikan mereka panjang umur, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Lindungi mereka dimanapun sekarang berada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Bapak Gresia Tuhan Yesus yang sedang bekerja Tuhan Yesus. Engkau berkati dia di pekerjaannya, Engkau berikan dia kesehatan, Engkau lindungi dia setiap langkahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga dengan anak-anak kami, Gracia dengan Gihon Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan kepada Gracia, Engkau berikan dia kepintaran Tuhan Yesus, agar menjadi anak yang lebih pintar dan berbakti kepada Tuhan, terutama berbakti kepada orang tua, terlebih-lebih kepada-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Gihon Tuhan Yesus yang sedang kurang sehat sekarang Tuhan Yesus. Engkau berikan dia kesehatan agar Gihon
kembali seperti biasa Tuhan Yesus. Engkau angkat segala penyakit yang ada di badannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga dengan negara kami Tuhan Yesus. Engkau berikan kedamaian agar negara kami menjadi negara yang damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga dengan tetangga-tetangga kami Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan agar tetangga kami sehat selalu, dapat saling menyapa Tuhan Yesus. Engkau jauhkan hati yang buruk dari tetangga-tetangga kami Tuhan Yesus, berikan hati yang damai kepada tetangga-tetangga kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu melindungi kami dari segala penyakit yang sekarang menyebar di negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau musnahkan itu Tuhan Yesus, virus corona Tuhan Yesus, agar masyarakat Indonesia Tuhan Yesus dapat beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Tahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di mana kami sekarang Tuhan Yesus tidak dapat pergi kemana-mana dikarenakan virus corona Tuhan Yesus. Engkau angkat segala virus-virus yang ada di negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga dengan rezeki kami Tuhan Yesus. Engkau berikan kami rezeki agar kami dapat selalu Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Yesus. Tuhan Yesus, hanya ini doa yang bisa saya panjatkan Tuhan Yesus. Terimalah doa anak ini Tuhan Yesus, dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Nah, Kakak Rahel, Kakak Rima. Iya Kak. Ternyata firman Tuhan itu tidak untuk didengar saja ya. Iya dong. Ya, betul sekali. Harus dilakukan Harus juga. dilaksanakan juga. Harus dilaksanakan juga. Itu bukti kalau kita Mengasihi Tuhan. mengasihi Tuhan dan juga kita setia sama Tuhan. Enggak iya-iya aja kalau dipanggil. Kayak di rumah dipanggil mama ya, tapi tetap dilakukan ya adik-adik ya. Kita mau setia dengan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi setia-setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi ya, biar kita semakin setia sama Tuhan. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Kita berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Salam sehat. Selamat hari Minggu juga buat papa dan mama yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online sekolah minggu, yang lagi bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu. Salam sehat mama papa. Firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Adik-adik semuanya sudah dibuka Alkitabnya? Iya, Amang akan baca dari sini, adik-adik mengikutinya dari rumah. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Engkau Tuhan tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian adik-adik firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini. Adik-adik semuanya, tentu ini adalah dialog antara Yesus dan Simon. Yesus bertanya kepada Simon
anak Yohanes tentang apakah Simon mengasihi Tuhan Yesus. Ada beberapa kali pertanyaan daripada Tuhan Yesus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya Tuhan Yesus bukan tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran daripada Petrus. Sekalipun Yesus harus bertanya sampai 3 kali. Bukan Tuhan Yesus tidak tahu. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran daripada Petrus. Jadi dalam dialog tersebut, Yesus bertanya kepada Simon, anak Yohanes, dan Simon menjawab, "Aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan." Dan Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya melalui jawaban daripada Simon anak Yohanes dengan mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus, bukan hanya sampai di sana saja, tetapi Yesus memberikan tugas kepada Simon. Apakah itu tugasnya? Yaitu mengembalakan domba-domba Yesus. Mengembalakan orang-orang yang ada, yang bertemu dengan Simon ketika dia melakukan pekerjaan, aktivitas, apapun itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi begitu juga dengan kita adik-adik semuanya. Kalau Amang percaya kepada Yesus, berarti Yesus mau mengatakan kepada Amang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik semuanya yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, papa mama, yang pasti percaya kepada Yesus. Yang pasti mengasihi Tuhan Yesus. Nah, tetapi apakah hanya sampai mengasihi, mengenal, mempercayai Tuhan Yesus saja? Apakah sampai di sana sudah cukup? Nah, kalau Yesus mengatakan belum cukup. Nah, adik-adik, papa mama, dan semua orang Kristen, orang percaya, ketika dia mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, harus ada interaksi dari kita tentang hal mengasihi, mempercayai Tuhan Yesus. Kalau Simon dikatakan tadi mengembalakan domba-dombanya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus? Tentu adik-adik semuanya, begitu juga dengan papa dan mama, keluarga kita, semua orang yang percaya, orang Kristen, ketika mengatakan percaya kepada Tuhan harus memberikan balasan, bukti daripada pengasihan kita kepada Yesus Kristus. Manakah itu adik-adik? Ya banyak adik-adik, ya. Adik-adik harus rajin berdoa, adik-adik harus rajin belajar, adik-adik harus mengikuti apa yang dikatakan papa mama, ya. Adik-adik harus bisa melihat mana yang baik, yang tidak baik, ditinggalkan, ya, mau membantu, mau menolong, mengasihi,
diri sendiri dan mengasihi orang lain. Nah, itu yang dikatakan di ayat terakhir, ikutlah aku. Ikut aku berinteraksi, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi adik-adik sekolah minggu, papa mama pada saat ini harus terhenti untuk datang ke gereja, untuk berminggu, beribadah di gereja, terhalang untuk bertemu dengan keluarga, teman-teman, baik di gereja, di sekolah, teman-teman bermain. Ya, adik-adik harus pakai protokol kesehatan, harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, dimarahin. Kalau tidak cuci tangan, dimarahin. Ya kita terhalang, adik-adik semuanya terhalang, terhenti melakukan kegiatan aktivitasnya. Tapi apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan adik-adik, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, ya bukti dari pengasihan kita, bukti dari perkataan kita, percaya, mengasihi Tuhan, maka kita harus mengikut Dia, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi jangan murah-murah, putus asa kalau sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak kita dapat dalam kehidupan kita. Jangan kita langsung marah-marah kalau papa mama tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi bagaimana kita sebagai pengikut Yesus, seperti yang dikatakan tadi ayat terakhir, ikutlah aku, ya harus mampu dan mau tetap menunjukkan jati diri adik-adik, jati diri kita semua sebagai pengikut Yesus. Itu bukti dari pengembalaan kita, dari diri kita sendiri dulu, untuk mengembalakan diri kita. Mampu gak adik-adik menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang selalu turut dengan apa yang dikatakan papa mama, apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, itu bukti daripada mengikut. Jadi kembali kepada pribadi kita dulu untuk kita gembalakan. Nah, kalau kita sudah mampu untuk mengembalakan diri kita, kita akan menjadi gembala bagi orang lain, bagi papa mama juga, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi siapapun yang bertemu dengan kita. Itu bukti daripada mengikut Yesus, menjadi gembala bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui nas firman Tuhan pada hari Minggu ini buat anak-anak sekolah minggu. Bukti daripada iman kepercayaan mereka, seperti Simon yang Tuhan pertanyakan, dan Simon mengatakan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba Tuhan dan mengikut Tuhan. Itu jugalah yang bisa kami refleksikan dalam kehidupan kami, terlebih anak-anak kami sekolah minggu. Agar mereka boleh menjadi gembala bagi diri mereka sendiri, bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang selalu rajin melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati Tuhan adik-adik kami, para sekolah minggu HKBP Semper, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, supaya mereka selalu bisa menjadi gembala bagi diri mereka sendiri. Begitu juga menjadi gembala di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan mereka, dimanapun mereka melakukan aktivitasnya. Jikalau ada
dari adik-adik kami sekolah minggu HKBP Semper yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Melalui Tuhan selalu memberkati obat dan makanan apapun yang dipakai untuk kesembuhan adik-adik kami sekolah minggu yang dalam keadaan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa, berikan hikmat dan bijaksana kepada adik-adik kami semuanya. Dan kesabaran, biar mereka tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tempahlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu seturut mengerjakan apa yang dikatakan orang tua, terlebih apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati juga para orang tua mereka Tuhan yang sudah bersusah payah mencukupi segala kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Jangan biarkan para orang tua jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi iman kepercayaan mereka selalu mereka andalkan dalam membutuhi segala kebutuhan apapun itu yang mereka butuhkan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan jikalau ada para orang tua adik-adik kami sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit juga Tuhan, yang mengalami penderitaan, Engkaulah yang menyembuhkan mereka, memberikan sukacita kebahagiaan. Berkat-Mu selalu berlimpah di tengah-tengah kehidupan para orang tua adik-adik kami sekolah minggu. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang sudah bersusah payah juga melakukan ibadah online buat kebutuhan adik-adik kami sekolah minggu. Berkat-Mu juga selalu berlimpah dalam kehidupan para guru-guru sekolah minggu. Begitu juga dengan tim multimedia yang bekerja untuk ibadah online adik-adik kami sekolah minggu. Begitu juga Tuhan dengan gereja-Mu, para jemaat-Mu berkati Tuhan, khususnya yang ada di HKBP Semper. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau bawa persembahan berarti harus sukacita. Harus apa lagi Kak? Harus jujur juga Kak. Harus jujur juga. Iya, Jujurnya maksudnya gimana Kak? Yang dikasih papa mama harus dikasih semua Kak. Betul, jadi nggak ada pengurangan ya Kak? Iya, jangan ada pemotongan. Nggak boleh lagi ya. Terus apa lagi Kak? Harus sukarela. Sukarela. Nggak boleh terpaksa. Nah itu paling penting loh adik-adik, kalau kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan aja berikan yang terbaik ya buat kita ya Kak. Dan jangan lupa untuk mama papa, persembahannya boleh disampaikan ke Sintualunggu atau datang ke gereja, atau bisa pakai QR ya Kak ya? QR. Ada barcode QR. Ada QR-nya atau bisa lewat apapun lah itu. Pasti nomor rekening juga Kak. Ada rekening. Kalau sering ke gereja pasti tahu deh. Yes. Lewat mana aja bayarnya? Kasih ke gereja. Iya. Kalau masih belum tahu juga bisa tanya kakak sekolah minggu ya Kak. Oh iya bisa, nanti bisa disampaikan lewat grup ya. Yes. Nah adik-adik jangan lupa ya, jangan lupa juga buat mama. Kita mau berikan yang terbaik, kita mau bernyanyi, bawa persembahanku. Jangan lupa disiapin ya adik-adik ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu,
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.